Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai hubungan proses fisika kimia air dalam sel tanaman. Berikut adalah kelompok kami dan materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu proses fisika. Proses fisika air pada tanaman adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan perpindahan air dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Proses fisika air pada tanaman berkaitan dengan pergerakan air dalam tanaman yang didorong oleh prinsip-prinsip fisika. Proses fisika. 1. Penyerapan air. Air diserap oleh akar tanaman melalui rambut akar. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara tanah dan akar. Air akan selalu bergerak dari daerah dengan potensial air tinggi yaitu tanah ke daerah dengan potensial air rendah yaitu akar. Kedua, pengangkutan air. Air yang telah diserap oleh akar akan diangkut ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh silem. Pengangkutan air ini didorong oleh faktor kapilaritas, yaitu pembuluh silem yang sangat kecil yang memungkinkan air naik ke atas melawan gaya gravitasi melalui prinsip kapilaritas. Ketiga, transpirasi. Proses penguapan air dari permukaan daun, terutama melalui stomata. Transpirasi berperan penting dalam mengatur suhu tanaman, mengangkut mineral dari akar ke daun, dan menciptakan tekanan negatif yang membantu menarik air dari akar. Gutasi. Pelepasan tetesan air melalui ujung daun atau struktur khusus lainnya. Gutasi biasanya terjadi pada malam hari atau pagi hari ketika tingkat kelembapan tinggi dan transpirasi rendah. Selanjutnya, untuk slide yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fisika air pada tanaman. Yang pertama adalah potensial air. Untuk perbedaan potensial air antara tanah, akar, dan daun akan mendorong pergerakan air. Yang kedua adalah suhu. Suhu akan mempengaruhi laju transpirasi. Suhu yang tinggi akan meningkatkan laju transpirasi. Yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan sendiri mempengaruhi laju transpirasi karena kelembapan yang tinggi akan menurunkan laju transpirasi pada tanaman. Untuk yang keempat adalah cahaya. Cahaya merangsang pembukaan stomata sehingga meningkatkan laju transpirasi. Yang terakhir adalah kadar garam tanah. Kadar garam yang tinggi akan menurunkan potensial air tanah sehingga menghambat penyerapan air oleh akar. Selanjutnya adalah proses kimia. Proses kimia itu melibatkan perubahan kimiawi air, di mana air terlibat dalam reaksi kimia yang mengubah struktur dan komposisinya. Kemudian adalah proses kimia. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu ketika tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa dan oksigen. Reaksi kimianya secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini ya. Kemudian dalam proses ini air berperan sebagai sumber elektron dan hidrogen untuk membentuk glukosa. Kemudian yang kedua adalah respirasi sel, yaitu proses kebalikan dari fotosintesis, di mana tumbuhan menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Reaksi ini terjadi di mitokondria. Kemudian yang ketiga adalah hidrolisis, yaitu proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan air, contohnya yaitu pemecahan pati menjadi glukosa. Kemudian terakhir adalah dehidrasi, yaitu proses pengeluaran molekul air dari suatu senyawa. Proses ini tuh sering terjadi dalam pembentukan polimer seperti protein dan karbohidrat. Nah, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses fisika air pada tanaman. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya, yang pertama adalah jenis tanaman. Setiap jenis tanaman memiliki enzim dan pigmen yang berbeda, sehingga efisiensi fotosintesisnya pun berbeda. Yang kedua adalah usia tanaman. Tanaman muda umumnya memiliki laju fotosintesis yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman tua.
Yang ketiga adalah kadar klorofil. Klorofil adalah pigmen utama yang menangkap cahaya matahari. Jadi, semakin tinggi kadar klorofilnya, maka semakin efisien proses fotosintesisnya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan enzim. Enzim berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Ketersediaan enzim yang cukup akan mempercepat reaksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses fisika air pada tanaman, yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh cahaya. Yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk fotosintesis. Durasi cahaya, fotoperiodisme mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. CO2 merupakan salah satu bahan baku fotosintesis. Ketersediaan CO2 yang cukup akan meningkatkan laju fotosintesis, yaitu suhu yang optimal sangat penting untuk aktivitas enzim. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat aktivitas enzim, yaitu air merupakan salah satu reaktan dalam fotosintesis. Kekurangan air akan menghambat proses ini. Yang terakhir yaitu mineral seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam pembentukan klorofil dan enzim. Selanjutnya yaitu keterkaitan proses fisika dan kimia. Yang pertama, fotosintesis, proses fisika atau difusi CO2 ke dalam daun, dan kimia atau fotolisis air siklus Calvin sangat terkait dalam menghasilkan energi dan bahan organik. Yang kedua, pengaturan suhu. Proses fisika atau transpirasi membantu mengatur suhu tanaman dengan cara menyerap panas laten penguapan. Yang ketiga, tekanan turgor. Proses fisika atau osmosis dan kimia atau pengambilan zat terlarut oleh sel berinteraksi untuk mempertahankan tekanan turgor sel. Selanjutnya ada peran air dalam fotosintesis. Air adalah salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis. Selain karbon dioksida dan cahaya matahari, air memiliki peran yang sangat krusial dalam beberapa tahap fotosintesis. Yang pertama ada tahap proses fisika. Yang pertama di mana tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akarnya. Proses ini merupakan proses fisika yang melibatkan pergerakan air dari daerah dengan potensial air tinggi yaitu tanah ke daerah dengan potensial air rendah yaitu akar. Pergerakan ini bisa terjadi melalui osmosis atau kapilaritas. Nah, proses ini itu disebut dengan absorpsi air. Selanjutnya ada yang kedua yaitu setelah diserap. Air akan diangkut melalui pembuluh silam menuju daun. Proses transpirasi ini juga melibatkan gaya kapilaritas dan tekanan air. Dan proses ini disebut dengan transportasi air. Selanjutnya ada di dalam proses kimianya. Jadi pada tahap terang fotosintesis, molekul air akan dipecah menjadi ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Proses pemecahan ini membutuhkan energi cahaya yang ditekap oleh klorofil. Reaksi ini dapat dituliskan seperti yang ada di dalam slide. Ion hidrogen dan elektron yang dihasilkan akan digunakan dalam tahap gelap fotosintesis untuk membentuk ATP dan NADPH. Oksigen yang dihasilkan akan dilepas ke atmosfer. Nah, proses ini itu disebut dengan fotolisis air. Selanjutnya ada pada tahap gelap fotosintesis. Hidrogen yang berasal dari pemecahan air akan bergabung dengan karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang kompleks yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Nah, proses ini disebut dengan sintesis glukosa. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh pemupukan berlebihan terhadap potensial osmotik tanah dan penyerapan air oleh tanaman? Jawabannya adalah pemupukan berlebihan dapat secara signifikan mempengaruhi potensial osmotik tanah. Jadi ketika pupuk diberikan dalam jumlah yang berlebihan, konsentrasi garam dalam tanah akan meningkat secara drastis. Yang peningkatan itu akan menyebabkan penurunan potensial osmotik tanah. Akibatnya, air menjadi lebih sulit diserap oleh akar tanaman karena perbedaan potensial air antara tanah dan akar menjadi lebih kecil. Kondisi ini dapat menyebabkan tanaman mengalami kekeringan fisiologis meskipun tanah tampak basah. Selain itu, konsentrasi garam yang tinggi juga dapat merusak membran sel akar dan mengganggu proses metabolisme tanaman. Untuk
Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana interaksi antara proses fisika dan kimia dalam transportasi, udara, dan nutrisi di dalam sel tanaman mempengaruhi efisiensi fotosintesis dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan? Jawabannya adalah interaksi antara proses fisika dan kimia ini sangat mempengaruhi efisiensi fotosintesis dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah pasokan CO2, yang dimana difusi CO2 dari udara ke dalam daun merupakan langkah awal dari fotosintesis. Jika difusi terhambat, misalnya karena stomata tertutup, maka laju fotosintesis juga akan menurun. Yang kedua adalah penyerapan air dan mineral. Osmosis dan transport aktif memungkinkan tanaman menyerap air dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kekurangan air atau mineral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Nah, poin yang ketiga adalah transpirasi. Transpirasi tidak hanya mendinginkan tanaman, tetapi juga menciptakan tekanan negatif yang membantu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan jika transpirasi itu berlebihan, maka tanaman dapat mengalami kekeringan. Selanjutnya yaitu produksi energi. Fotosintesis menghasilkan suatu energi dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk tumbuhan, respirasi, dan sintesis senyawa organik lainnya. Dan yang terakhir adalah transport hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis berbentuk suatu glukosa harus diangkut ke seluruh bagian tanaman untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan potensial air dalam tanaman dan bagaimana pengaruhnya terhadap gerakan air melalui jaringan tanaman? Jawabannya adalah potensial air merupakan ukuran kemampuan air untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Potensial air sangat menentukan arah pergerakan air dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Pengaruh potensial air terhadap gerakan air melalui jaringan tumbuhan yaitu yang pertama, pada peristiwa penyerapan air oleh akar, tanah biasanya memiliki potensial air yang lebih tinggi dibandingkan dengan akar tanaman. Akibatnya, air akan secara spontan bergerak masuk ke dalam akar melalui proses osmosis. Yang kedua, pengangkutan air ke daun. Setelah masuk ke akar, air akan diangkut ke daun melalui pembuluh silam. Proses transpirasi menyebabkan potensial air di daun menjadi lebih rendah dibandingkan dengan air dalam silam. Akibatnya, air terus mengalir ke atas untuk mengganti air yang hilang melalui transpirasi. Yang ketiga, turgor sel. Semakin tinggi potensial air dalam sel, semakin tinggi tekanan turgornya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana mekanisme osmosis dan difusi dalam sel tanaman dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti salinitas dan suhu? Salinitas merujuk pada kadar garam yang terdapat dalam tanah atau air yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme, termasuk tanaman, yaitu 1. Semakin tinggi salinitas, semakin tinggi tekanan osmotik di luar sel tanaman, mengakibatkan air cenderung keluar dari sel menuju lingkungan yang lebih hipertonik atau lebih pekat. 2. Dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting lainnya oleh akar. Ketiga, menghambat pertumbuhan tanaman karena kekurangan air dalam sel dan gangguan metabolisme. Selanjutnya yaitu suhu juga mempengaruhi laju osmosis dan difusi, yaitu yang pertama, semakin meningkat suhu akan meningkatkan energi kinetik molekul sehingga partikel zat terlarut dan pelarut bergerak lebih cepat, jadi akan mempercepat laju difusi dan osmosis. Yang kedua yaitu suhu yang tinggi mempengaruhi konsentrasi larutan yang dapat mempengaruhi laju osmosis. Yang ketiga yaitu tidak stabilnya kondisi suhu dapat merusak enzim yang berperan dalam berbagai proses metabolisme sel termasuk transportasi zat. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 6. Dalam kondisi ekstrim seperti kekeringan atau salinitas tinggi, bagaimana tanaman mempertahankan gradien potensial air tanpa merusak struktur selnya? Nah, caranya yaitu dengan mengakumulasi osmolit, yaitu zat terlarut organik yang dapat menurunkan potensial air dalam sel, sehingga tanaman dapat menyerap lebih banyak air dari lingkungan. Selain itu, tanaman juga dapat menyesuaikan ukuran vakuola, menutup stomata, mengembangkan akar yang dalam, dan memodifikasi bentuk daun. Nah, mekanisme biokimia seperti aktivasi enzim tertentu juga berperan penting dalam proses adaptasi ini. Dengan berbagai strategi adaptasi tersebut, tanaman mampu mempertahankan gradien potensial air dan menjaga keseimbangan air dalam sel, meskipun kondisi lingkungannya sangat ekstrim.
Berikut penjelasan dan jawaban dari kelompok-kelompok lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.